Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Peserta bahasa Arab yang mengikuti kelompok ke-26 ya. Kita sedang mempraktikkan ilmu yang sudah kita peroleh sebanyak 26 model, yaitu di surah Al-Insyirah, dikaitkan dengan uraian almarhum rahimahullah Nawawi ya dalam tafsirnya, tafsir Munir ya. Nah, surat Alam Nasrah kajiannya adalah mencari yang fokus 26 itu kaji huruf-huruf yang mempunyai makna. Yang kita cari kalau bertemu alhamdulillah, kalau enggak terus pelajaran yang lama, yaitu huruf nafi. Huruf nafi itu menidakkan jazam, menidakkan baris di atas, kemudian ada mafi'il madi. Ini selanjutnya mengenai kemarin mengenai Alam Nasrah. Surat Alam Nasrah Makkiyah wahya samanuna ayat, wahya samanu ayatin wa tis'u wa isrun kalimatan wa mi'atu wa salasu ahrufin ya. Jadi sudah diterangkannya Alam Nasrah itu golongan Makkiyah, terdiri dari 8 ayat dan 29 kata dan 103 huruf. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi maksudnya begini ya, supaya kita paham bahwa tujuan kita mengikuti ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa taala, supaya mengerti manusia di muka bumi ini bahwa hidup di muka bumi ini nanti rangkaiannya yaitu rangkaian hidup akhirat. Jadi sebenarnya bagaimana kehidupan dunia yang sangat sebentar ini sudah dirancang mempunyai rangkaian yang abadi yaitu akhirat. Jadi sehingga bagaimana caranya? Itu maka ditinggalkan Al-Quran, ditinggalkan hadis, maksudnya taraktu fikum amrain, kutinggalkan padamu 2 perkara, 2 warisan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi mempelajari Sunnah itu membuat konsep kehidupan dunia yang menuju akhirat gitu. Jadi kalau hanya akhirat itu sebagai pelepasan saja, berarti itu makanya banyak namanya di dunia ini menjadi barang sedih jadinya meninggalkan dunia. Jadi sekarang untuk kita permanenkan bahwa ini adalah dalam rangka mempersiapkan kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya itu adalah akhirat, bukan berarti meninggalkan dunia. Dunia itu dihuni hanyalah untuk mencari kehidupan di akhirat. Itu maka ukurannya bagaimana untuk baik di akhirat. Makanya disebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Jadi itu konsep yang sudah pas itu. Ya, jangan sampai kita terlena. Nah, sekarang kita lanjutkan mengenai uraian dari salah satu Alam Nasrah. Alam Nasrah itu kan berarti fokusnya disampaikan dulu kepada Nabi Muhammad. Karena dia tugas seorang Rasul, sehingga jangan ada di dalam dirinya memberatkan untuk menyampaikan, untuk mengajak manusia, karena ditugaskan oleh Allah. Supaya manusia itu mengerti, benar-benar dia mengerti bahwa hidupnya di dunia ini hanyalah untuk bagaimana dia cara yang baik. Ya, pokoknya baik. Jadi tidaklah sampai dimabuk oleh kehidupan dunia, karena sudah ada kehidupan akhirat. Itu maka sering Ustadz mengatakan sejauh mana sebenarnya kerelaan hati orang untuk menunggu akhirat itu. Sebab dalam pengalaman hidup, dan saya perhatikan termasuk juga mungkin kita sama-sama ini,
bahwa untuk menghadapi kehidupan akhirat itu masih merasa sejenis berbentuk kesedihan ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana uraian daripada sebagian dari Al-Qur'an di Alam Nasrah. Ini dulu. Nah, coba ini usahakan dulu kenal lah bagaimana nih. Ini yang seperti ini kan nampak ini ya. Yang ini seperti ini. Coba diterawang dulu, ditangkap dulu. Ini bentuk isim kah, bentuk fiil kah, bentuk huruf kah gitu. Fiil. Fiil ya. Nah, fiil pun kan ada 3 fiil itu. Fiil madi kah, fiil mudhari kah, atau fiil amar. Mudhari. Mudhari kan ada ya-nya. Cuma kita mulai ragu membacanya. Apakah ini aktif atau pasif? Kalau dibaca pasif, pasti dicari fa'il. Kalau dibaca aktif, pasti dicari fa'il. Kalau dibaca pasif, dicari naibul fa'il. Gitu caranya. Kalau dibaca pasif, berarti awalan di. Kalau dibaca aktif, berarti me. Kalau seperti ini, misalnya dibaca, ataupun dicari fi'il madinya dulu. Fi'il madi, kalau seperti ini, apa fi'il madi di fi'il mudhari ini? Rawa. Ya. Jadi ya itu kan huruf mudhara'ah, huruf mudhari itu. Huruf mudhari itu kan ana itu, ya alif, nun, ya, ta. Nah, sekarang ya ini jelas dia huruf mudhari ini. Cuma kalau dibaca misalnya bacaannya ini misalnya dibaca fi'il madinya adalah rawa, ya kan ya-nya itu jarang hidup itu, yang berat dia. Kecuali rawaya, tapi ini dibaca rawa. Rawa ini artinya meriwayatkan itu atau telah meriwayatkan. Kalau rawa, tentu kalau dimudharikan aktif dia yarwi, kan gitu ya, yarwiyu. Tapi dibaca yarwi saja, sama seperti hada. Ini malah penyakitnya berturut-turut. Waw pun penyakit, ya pun penyakit. Ini namanya lapib lapib mafruk. Kalau syairnya tuh lapibuna kisun mahmujwa. Jadi ada lapib makruk. Ini lapib bukan mafruk. Kalau mafruk di batas ini lapib makrun. Nah, itu sekadar apa saya lah lewat di kepala. Namanya penyakit itu kalau sama lapib mafruk. Kalau di tengah di batas. Kalau ini beriring maka lapib makrun namanya. Bergandeng gitu. Nah, yang jelas fi'il mudhari'nya adalah yarwi kalau aktif. Berarti ini sedangkan ini huruf jar, ini nama orang. Berarti nggak mungkin ini jadi fa'il, berarti ini dipasifkan. Kalau dipasifkan ini di baris depankan ini. Dibaca yu, kan begitu ya? Dibaca yu. Kalau dibaca yu, bagaimana bacanya itu? Yuru. Yurwa. Ya, yurwa. Gitu. Kalau yurwi nanti lain pula, yurwa. Jadi yurwa dipasifkan itu. Jadi pengertiannya diriwayatkan orang. Itu maka kata guru dosen Ustadz dulu waktu S2 bagian tafsir yang Sami'un Jazuli, ya dari Jakarta, doktor juga. Waktu dilihatnya waktu itu Ustadz memegang jilid 1 atau jilid 2 mengenai tafsir ini, tafsir Nawawi ini, katanya dia tahu sekali itu. Ini tafsir Anda mau menjawab enggak, ini untuk apa saja. Saya bilang, kenapa? Saya bilang, ini kan tafsir bagi orang apa? Bagi orang pemula katanya. Banyak hal yang kurang cocok di pengetahuan katanya. Seperti ini kan yurwa diriwayatkan orang katanya. Jadi kalau dalam kajian pengetahuan nggak mau dia begini, mesti jelas siapa yang meriwayatkan gitu. Itu. Jadi saya bilang ini kan untuk orang pemula nggak apa-apalah katanya. Ya, jadi itu berarti di sini diriwayatkan orang. Jadi siapa yang meriwayatkan, mungkin Pak Nawawi itu pun ada maksudnya supaya rajin kita mencari dari hadis seperti ini siapa yang meriwayatkan. Jadi sudah anggapannya sudah pandai pula orang, ditulisnya diriwayatkan orang ya. Diriwayatkan orang. Jadi ini berarti bersumber satu riwayat, tapi nggak jelas siapa periwayatnya. Ya, tapi oke, kita terima saja dulu. Ini apa bacanya ini? Ini huruf apa ini? Huruf jar. Kan berarti
Kalau ini huruf jar berarti ada yang dijarkannya. Kan begitu? Nah, siapa yang dijarkannya? Coba. Anta. Wisun. Nah, ini kan to sudah jelas to ini nggak mungkin dibaca tu, nggak mungkin dibaca ti karena ada alifnya. To. Wisun. Ini ragu kita bisa Wisi. togu, bisa togu, bisa towi, tapi ini mungkin biasanya towu ini. Jadi hanya mempengaruhi hanya sin saja yang itu kan sudah mudah itu. Apa balisnya itu dengan ada an? Si. Ya antawusin. Nah, kan gitu ya. Berarti diriwayatkan orang katanya bersumber dari taus. Nah, kalau taus ini berarti bersumber dari, tapi nanti ada periwayat. Maunya cocok kalau Pak Azami Samiun itu sukanya misalnya yang meriwayatkan Abu Hurairah atau Ahmad bin Hambal gitu. Jadi kalau gini bahasanya kurang setuju dia. Nah, jadi telah diriwayatkan orang bersumber dari taus. Nah, siapa lagi? Itu satu. Atap. Sudah ini Umaru. Ini Umaru. Tentu tidak mungkin Umaru karena ini diatapkan. Jadi ya. Jadi Umari. Wa Umari bin Abdul Aziz. Iya, wa Umari bin Abdil. Abdil ini. Abdil Aziz. Azizi. Kan mudhofun ilaih. Ini sama nih. Jadi Umar itu sama karena Umari ini selevel dengan anak. Jadi Umar anak Umar anak Abdul Aziz. Jadi Umar anak Abdul Aziz. Jadi bukan Umar bin Khattab ya. Kalau Umar bin Khattab ini sini Umar ini pakai waw ini. Itu tandanya. Jadi kalau sudah pakai waw di sini berarti Umar anak siapa? Umar bin Khattab. Tapi kalau nggak ada waw berarti bebas Umarnya. Jadi ini Umar itu maka dibaca wa Umar ibni. Berarti Abdul Azizi. Jadi anak Abdul Aziz. Abdul Aziz ini adalah namanya Umar bin Abdul Aziz ini khalifah dari Muawiyah yang ke-8 kalau nggak salah saya. Jadi Umar bin Abdul Aziz dia adalah khalifah yang ke-8 dari dari khalifah Umayyah. Khalifah yang besar-besar itu kan Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah. Nah, jadi berarti dua ini sumber. Pertama sumber dari Taus, yang kedua sumber Umar bin Abdul Aziz. Kan begitu. Berarti Pak Nawawi banyak membaca buku juga di sana kan, berarti dia belajar juga dari gurunya. Bagaimana riwayat yang diriwayatkan dari Taus dan Umar bin Abdul Aziz? Baru di sini ada mengingatkan kita pelajarannya. Coba. Ingat tuh, kana. Kebalikan dari inna. Iya, maksudnya kana itu dia mengerjakan masuk ke pola mubtada khabar juga. Nah, cuma ini sudah bentuk duanya. Kan kana ini 14 bentuknya nih. Kana, kanu, kanat, sampai terakhir nanti yang ke 13 14 kuntu sama kunna. Nah, ya. Nah, jadi kalau begini yang dicari mana muftadanya dulu. Muftada si kana ini mana? Kan dua ini. Mana muftadanya? Muftadanya Yakulu. Muftada tersembunyi. Gitu. Kalau kana biasa muftada tersembunyi huwa. Tapi kalau kana muftadanya juga tersembunyi uma. Kalau kanu muftadanya tersembunyi. Kalau kuntu muftadanya tersembunyi ana. Gitu. Jadi itu maksud Ustadz tadi. Jadi dalam kajian Islam karena dia bahasa Arab, jadi setelah dipelajari, baru kita ngerti nanti kesimpulan secara menyeluruh. Seluruh kajian dalam Islam ini mengajari manusia supaya kehidupan dunia ini adalah mengarah kepada kehidupan akhirat. Itu sebenarnya. Jadi manusia ini diarahkan bagaimana hidupnya di akhirat bagus. Jadi dengan
yakin dia kehidupan akhirat itu yang jadi tujuan hidupnya, otomatis hidup di dunia ini menjadi bagus. Nah, menjadi bagus maksudnya untuk beramal lah ya. Tapi kan sudah kita alami, harta kita tinggalkan, apalagi jabatan tinggal, semuanya tinggal. Nanti adalah kehidupan di akhirat. Ya, nah itu makanya Ustadz makin paham Ustadz. Oh begitu. Cuma sayang sering terjadi itu karena mengaji itu enggak secara umum kadang-kadang dipandang hanya sudut-sudut persial-persial sama sedikit-sedikit saja. Jadi timbul enggak nyambung kadang-kadang ya. Nah, coba kita lanjutkan. Berarti bagaimana menerjemahkan ini? Karena gitu kan? Adalah keduanya. Adalah keduanya. Keduanya itu siapa? Taus Ya, Taus dan Umar bin Abdul Aziz. Gitu. Jadi Taus dan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini kan sudah Ustaz ceritakan, dia diangkat oleh ayahnya, dinobatkan jadi khalifah, menangis di tengah masjid. Lupa saya ada di daerah mana itu ya, pokoknya di masa Muawiyah. Dia khalifah ke-8 Muawiyah itu. Kenapa kau menangis katanya? Ya aku rasanya ayah nggak sanggup nampaknya menjalankan ini, nanti aku takut. Nggak, terimalah. Itu makanya dia setelah menerima badannya saja kurus. Badannya kurus, kemudian dikatakannya kepada istrinya, benda-benda istana ini jangan dipakai katanya. Kita tinggal di tengah rakyat yang melarat sajalah, di tengah yang jelata sajalah. Itu maka ternama 2 Umar ini, Umar bin Khattab satu, Umar bin Abdul Aziz ini satu. Dialah yang menganjurkan supaya Umar bin Abdul Aziz ini yang menganjurkan supaya pencarian hadis ya dimanapun hadis itu dicari untuk menjelaskan ajaran Islam. Nah, dikeluarkannya biaya. Makanya waktu mau meninggal dia, karena sakit-sakitan dia tuh, banyak dia membaca, itu yang sering baca surat Al-Qasas ayat 83. Tilkad darul akhirah naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin. Itu maka cuma kita mengambil ujungnya itu saja. Jadi akhirat itu dalam surah Al-Qasas disediakan bagi orang-orang yang tidak sombong, yang tidak membuat kerusakan di muka bumi. Itu akhirat. Itu sering dibacanya tuh waktu sedang dia sakit. Jadi waktu penjaganya, pembantu mengipas-ngipasnya, dulu kan nggak ada AC, nggak ada kipas angin. Waktu sakit, jadi tukang kipasnya itu karena kecapean mungkin mengantuk. Jadi karena mengantuk, kipas jatuh sama dia. Dia tertungkuk di tempat tidurnya. Terus datang khalifah ini, diambilnya kipas itu, di kipasnya pula orang tukang kipas karena sudah capek. Jadi kipas keringatan. Bahwa itu terbangun, terkejut dia, takut. Wah, nggak apa-apalah, kamu kan sudah capek, aku pula mengipas kamu, katanya. Itu hebat. Umar bin Abdul Aziz itu. Jadi waktu dia sudah karena sakit begitu, nampak oleh dia berbentuk ada tamu datang. Itu bilang, dikatakannya waktu itu ada istrinya di situ, ada saudara-saudaranya. Keluarlah kalian dulu, aku mau tidur, aku mau istirahat, katanya. Keluar, orang pindah ke kamar lain. Kan rumah raja, rumahnya tentu ada kamar lain. Terdengaran dia baca ayat tadi, tilkad darul akhirah naj'aluha, kami akhirat itu kami sediakan itu, ya surah Al-Qasas itu. Sudah itu nggak ada suara lagi, diam. Jadi kata ibu istrinya kepada yang membantunya, coba tengok bapak lah, nggak ada lagi suaranya. Tengok, rupanya sudah dilipatnya tangannya, sudah menghadap kiblat. Itu Umar bin Abdul Aziz itu. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu adalah berdua, Taus dan Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana ya? Ini kabarnya. Ini kabarnya ini. Tapi berbentuk jumlah fi'liyah, enggak jumlah ismiyah. Dia berbentuk jumlah fi'liyah. Fi'il dan fa'il. Ini bentuk apa fi'ilnya nih? Ya, pula nih. 2. Madi, mudari, amar. Mudari. Mudari. Lalu mudarinya mana fa'ilnya? Huma. Ya, huma pula. Karena bentuk 2. Kalau satunya kan yakulu, yakulani. Ini dia. Karena dibuat yakulani, karena ini kana. Andai kata ini kana biasa, ini yakulu. Kalau ibaratnya di sini kunta, maka ini dipakai akulu.
Jadi mesti pas dia. Nah, jadi adalah keduanya, Taus dan Umar bin Abdul Aziz itu telah berucap atau berkata keduanya atau memberi pendapat. Nah, apa kata mereka berdua? Ini dia. Hazihi bagaimana bacanya ini? Ini kan pakai alif lam. Tapi kalau hazihi macam pelajaran Nawal, hazihi suratun. Itu mubtada khabar. Tapi kalau ini sudah hazihi surah. Coba kasih Hadhihi akhirnya. suratu. Hazihi suratu. Apa barisnya? Hazihi suratu. Ya, belum berani mengasih akhir tabarbutah tabulat. Hadhihi suratu. Ya. Jadi Kan tadi itu. iya, tapi surah-surah aja. Suratu. Oh Suratu ya, kata ya Dek. kalau kedengaran Sama surah itu Ustaz. sudahlah dia. Itu enggak hadis surah takwid. Nah ini, jadi hadis suratu berarti ini pokok kalimat semuanya, keduanya ini. Tapi kalau dihilangkan ini, itu balik pelajaran bagi lil mubtadi. Jadi hazihi suratun. Itu mubtada khabar. Kalau ini enggak, hazihi surah. Kan begitu. Jadi ini surat mana maksudnya tuh? Yang dibicarakan tadi. Ya, surat Al-Nasrah ya. Surat Al-Nasrah. Terus ini waw ataf. Wa suratu. Ya, suratul hazi suratu coba baca sampai sini ya. Coba baca sampai dengan pakai Wa dengan suratu doha. Wa suratu doha. Bagaimana bacanya? Wa suratul doha. Duha. Wa suratul duha. Apa? Wa suratul Bagaimana duha. bacanya? Hazihi suratu terus Suratul duha. Ya. Wa suratu kan langsung sekali wa suratud duha. Baru kan ini mubtada. Waw atap. Berarti ini jadi apa nih? Kan ini pelajaran belakang. Diatapkan ya. Jadi suratud duha diatapkan ke Hadhihi surah. Al-Nasrah. Ya, hadis surah. Lalu mana khabar? Surat. Ini mubtada, mana khabar? Surat wahidatun. Kasih baris. Suratun wahidatun. Ya, jadi khabarnya adalah suratun wahidatun. Itu dia. Itu khabarnya. Jadi hazis suratu wa suratud duha, baru dijawab khabar predikatnya. Suratun wahidatun. Ini surat maksudnya al-insyirah itu, dan surat duha surat yang satu. Jadi menurut pendapat Taus, riwayatnya bukan pendapat Taus ya, diriwayatkan dari Taus, berarti bersumber dari Nabi Muhammad. Diriwayatkan dari Taus dan Umar bin Abdul Aziz, kedua-duanya mereka berkata, katanya surat Al-Insyirah dan surat Ad-Duha itu adalah surat yang satu. Jadi satu surat saja. Biasanya tidak dibatas dengan bismillah. Tapi nanti pendapat lain kan, ini tidak dibeda. Itu maka ada bismillah. Makanya bismillah itu adalah pembatas antara surat dengan surat. Jadi itu pendapat dari riwayat, bukan pendapat yang diriwayatkan dari Taus dan diriwayatkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Bisa dicari nanti hadisnya itu, tentu lihat sanad hadisnya. Jadi itu makanya kalau sudah dikaji bagaimana sanad hadis, nanti maka hadis itu ada yang dhaif, ada yang hasan, ya ada yang sahih. Jadi cuma itu kadang-kadang menjadi bahan pertengkaran sama orang, tapi sebenarnya nggak perlu bahan pertengkaran, kan tambah ilmu saja. Terus kita kan belum membahas isi alam nasrah, cuma membahas hal ihwalnya. Terus ini lagi sedikit lagi kita sampaikan sampai sini. Wakana, ingat ini kan kana. Terus Wakana yuki.
Jangan pakai you. Ya. Kalau you nanti cari naibul fa'ilnya lagi. Ini fa'il yang dicari. Yakrina. Wakana Yakra. Yakira. wakana yakra'ani. Yakra'ani. Huma. Wakana yakra'ani. Huma. Kalau yakra'ani bentuk apa itu? Dua. Dua. Fi'il madi. Dua fi'il. Fi'il madi. Dari dua. Dua fi'il mudhari. Ya. Wakana yakra'ani. Yakra'ani ya. Kan yakra'u, yakra'ani, yakra'una. Fa'ilnya huma juga. Jadi ya membaca keduanya ya. Betul. Wakana dan adalah surat Al-Isra, surat yang di atas itu membaca keduanya akan keduanya. Ini keduanya ini jadi maf'ul, ini kan bergandeng dengan fi'il. Membaca keduanya akan keduanya. Yang keduanya ini jadi apa gunanya nih? Jadi maf'ul. Maf'ul. Jadi adalah di surat di atas tadi membaca keduanya akan keduanya surat tadi. Fi terus fi raka'ah. Fi raka'at, kasih garis, kasih baris. Fi raka'atil langsung. Fi raka'atil terus wahidati. Jadi fi raka'atil wahidah. Wahidah ini jadi apa fungsinya kepada raki'ah? Menerangkan. Mana perlu menerang? Sifat kan pakai alif lam. Itu yang ditanya Ibu Didi itu baca itu ikulah semua alif lam enggak dong berarti ini menjadi sifat naat, ini man'ut pada rakaat yang satu gitu. Jadi ada mungkin di sini entah rasul entah apa ya membaca keduanya, membaca akan keduanya, akan keduanya. Rakaat ini membaca keduanya akan keduanya surat tumpukan tadi pada rakaat yang satu. Jadi dibacakan misalnya sudah Fatihah, dibacalah wadduha wal laili iza saja. Terus di bawahnya itu langsung aja alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak gitu ya. Itu dari riwayat Taus dan riwayat siapa? Abdullah apa? Siapa nama? Taus dan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ya. Ada rakaat yang satu. Terus wama. Ini ma-nya ini pakai manapi nih. Wama kana. Bukan mamausul dan tidak langsung. Dan tidak ada keduanya. Berarti kan ada huma lagi sini. Muftadanya. Dan tidak ada keduanya. Ini fi'il mudhari. Yapsilani. Jadi yapsilani. Yapsilani ini artinya mempasal, membatas, mendinding. Jadi tidak ada keduanya membatas. Baru di sini baina ini zarab, tetap baina ini. Ada saudaranya amama, ada indah. Ini zarab namanya. Di belakangnya mazrub sama jar majrur. Jadi tidak ada keduanya membatas keduanya di antara keduanya. Ini apa bacanya? Bismillahi. Bismillah. Enggak terawak dong. Bismillahi. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Jadi wa makana yapsilani bainahuma bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak ada keduanya membatas keduanya di antara keduanya antara duha dengan al-insyirah itu dengan ini huruf ini. Jadi berlimpi-limpi huruf jarnya kok. Dengan tidak ada keduanya membatas keduanya dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi langsung. Pendapat yang diriwayatkan dari siapa? Tulus. Dari Taus dan Umar bin Abdul Aziz. Iya, Umar bin Abdul Aziz.
Yang menulis ini siapa? Nawawi. Nawawi. Jadi kalau ada orang mau dapat dari mana dapatnya? Nah, ini sumber bacaannya. Ya kalau mau diprotes coba lihat. Nah, kan jadi enggak mau diprotes-protes begitu aja. Jadi di dunia pengetahuan mesti dilacak ya. Inilah menerangkan untuk menerangkan apa itu alam nasrah wa duha dengan alam nasrah. Jadi kan bisa kita pahami dong pengertiannya, jangan bersedih lagi Muhammad, jangan takut, jangan apa segalanya. Dulu kan kamu dari begini sudah sekarang begini. Kami sudah mengangkat anak, ayo berangkat. Jadi itu makanya berarti percikan-percikan pelajaran itu dulu, sedangkan dulu hanya sekolah tamat SD bisa jalan. Ini sudah tamat sarjana, sudah tamat S2, sudah gimana ya. Dulu baru lahir di Baduang dibungkuskan orang, sekarang sudah sudah bisa, sudah kesana kemari. Jadi makanya manusia kalau makin ke ujung mestinya tambah senang karena modal sudah ada. Tapi kenyataan yang banyak kita lihat ya, tidak menuduh orang, tidak menuduh golongan, ya mungkin kita juga mengalami, makin ke ujung makin sedih. Makin lama makin susah. Padahal kalau dari kajian ayat itu makanya babi ayyi ala'i rabbikum, membacanya enak, tapi untuk memahami. Jadi kalau kita sudah pahami secara universal, berarti saya atau kami sudah digambleng oleh wahyu Al-Qur'an, oleh ajaran Muhammad untuk hidup lebih bagus. Ini apa? Ya. Jadi sampai di sini pelajaran kita dulu. Kita belum belajar isinya, yang kita masih mempelajari hal ihwal bagaimana kedudukan al-insyirah dengan ad-duha. Berikut nanti akan kita teruskan lagi baru riwayat dari Jibril. Baru terus. Ini baru satu surat dibahas, belum sampai semuanya. Apalagi nanti kalau sudah dipelajari semua. Jadi belajarlah seluruhnya ilmu ini akan mengerti kita apa sih sebenarnya maksudnya. Jadi orang kalau mempelajari wahyu tidak ada, kaburlah. Maka perasaan kita ya dunia ini sajalah sebenarnya. Maka keluarlah pepatah, putus tali bergantung, patah dahan berpijak, terban bumi putus tali bergantung, terban tanah atau bumi berpijak. Tanah dipijak. Dari mana Ustaz dapat itu? Dari mana syairnya Ustaz dapat ya Ustaz? Sudah lama. Kalau Buya saya mengatakan segelap-gelap hari masih ada bintang satu yang menerangi. Gitu. Mantap. Sampai di sini pelajaran kita dulu. Ilahuna. Mudah-mudahan anak-anak Bapak yang peserta ikut bahasa Al-Quran ini makin hari Allah memberikan hidayah, makin ada nur, ada cahaya dalam hidup. Amin. Maka persiapan kita adalah untuk bagaimana kami hidup nanti untuk selama-lamanya bahagia, begitu untuk di akhirat ya. Jadi adapun yang kita laksanakan dalam grup kita ini yang jelas begitu kan, ya hanya maksudnya ya bukan tempat mondok, sudah itu tempat bekerja. Tapi ingat, itu bukan itu saja. Bukan parsial, bahwa menjurus bagaimana nanti kehidupan di akhiratnya. Ilahuna faqat intahaina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Aywa, na'am.